Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Khalifah dengan NIM 190810616 dari kelas Biologi E semester 4 di acara praktikum ekologi umum. Praktikum ekologi umum ini acara praktikum ke-7 mengenai ekosistem perairan tawar, danau, rawa, waduk, ekosistem perairan payau, dan ekosistem mangrove. Tujuan dari praktikum ke-7 ini yang pertama untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem perairan tawar, danau, rawa, waduk, dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem perairan payau dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem mangrove dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Adapun metodologi dari praktikum kali ini, yang pertama adanya alat. Alat ini berupa alat tulis, yang kedua handphone atau laptop, dan bahannya berupa video. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, dibuka aplikasi Google atau YouTube atau sejenisnya pada HP atau di laptop. Yang ketiga, dicari video mengenai ekosistem perairan tawar, danau, rawa, waduk, ekosistem perairan payau, dan ekosistem mangrove. Yang keempat, diamati flora dan fauna dan pola interaksi yang terdapat di dalam video tersebut. Yang kelima, disimpan link atau sumber video tersebut, lampirkan pada Google Classroom bersamaan dengan pengumpulan laporan praktikum. Yang keenam, dicatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Dan yang terakhir, dibuat video penjelasan mengenai ekosistem tersebut. Nah, di praktikum ke-7 kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem estuaria atau ekosistem pada air payau. Ekosistem air payau atau estuari ini adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan pencampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai. Sumber air tawar lainnya yaitu saluran air tawar dan genangan air tawar. Nah, dengan adanya proses pencampuran, maka wilayah estuaria sangat dipengaruhi oleh kadar salinitas, di mana wilayah estuaria dibagi menjadi beberapa mintakat, yaitu hiperhalin, euhalin, mixohalin, oligohalin, dan limnetik atau air tawar. Secara umum, komponen penyusun perairan payau terdiri dari komponen abiotik yang meliputi parameter fisik dan kimia, sedangkan komponen biotik meliputi parameter biologi. Semua karakteristik tersebut merupakan faktor pembatas yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme ekosistem payau. Ekosistem air payau ini sebagai tempat pertemuan antara air laut dan air tawar. Salinitas di air payau atau estuaria ini sangat bervariasi, baik menurut lokasinya di estuaria ataupun menurut waktu. Adapun sifat-sifat ekologis dari estuaria ini secara umum, yakni salinitas yang tertinggi berada pada bagian luar, pada batas wilayah estuaria dengan laut, sementara yang terendah berada pada tempat-tempat di mana air tawar masuk ke estuaria. Laju penguapan air dari permukaan lebih tinggi daripada laju masuknya air tawar ke estuaria, menjadikan air permukaan dekat mulut sungai lebih tinggi kadar garamnya. Air yang hipersalin itu kemudian tenggelam dan mengalir ke arah laut di bawah permukaan.
Dengan demikian, gradien salinitas airnya berbentuk kebalikan daripada estuaria positif. Dinamakan pasang surut air laut sangat mempengaruhi perubahan-perubahan salinitas dan pola persebarannya di estuaria. Pola ini juga ditentukan oleh geomorfologi dasar estuaria. Adapun biota dan produktivitas ekosistem air payau. Biota-biota yang hidup di daerah estuaria ini harus mampu beradaptasi dengan habitat di sana, seperti salinitas yang berubah-ubah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, sehingga menyebabkan minimnya populasi yang mampu hidup di sana. Populasi di sana juga mengadakan migrasi dari air tawar ke air laut, sehingga hal itu merupakan alasan ekonomi yang utama untuk melestarikan habitat estuaria. Sies, ikan yang menggunakan estuaria sebagai jalur imigrasi dari laut ke sungai dan sebaliknya, seperti sidat dan ikan salmon. Estuaria mendapat keuntungan dari keragaman jenis produsen yang terprogram untuk berfotosintesis sepanjang tahun. Peranan penting dalam pasang surut dalam menimbulkan suatu ekosistem dengan permukaan air berfluktuasi. Estuaria adalah suatu peringkat nutrien yang tinggi, yang berstratifikasi dan sebagai penyimpanan dan pendaur ulangan nutrien oleh bentos. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai ekosistem air payau atau estuari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.